Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga Bandung Barat yang antre pencairan dana BLT BBM berdesakan sambil membawa balita. Harga daging ayam masih mahal, namun peternak ayam malah merugi. Enam remaja ditetapkan sebagai tersangka tawuran maut di Kota Bogor yang menewaskan 1 orang. Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM untuk memperbaiki penyaluran subsidi yang salah sasaran ditolak ribuan buruh di Kota Cimahi. Senin pagi mereka berunjuk rasa dengan berjalan kaki menuju gedung DPRD Kota Cimahi. 1.500 orang buruh gabungan dari berbagai aliansi pekerja di Kota Cimahi berunjuk rasa dan turun ke jalan memprotes kenaikan harga BBM Senin pagi. Mereka berjalan kaki sejauh 7 km di sepanjang jalan kawasan industri Cibaligo menuju gedung DPRD Kota Cimahi. Massa buruh juga sempat memblokade sepanjang ruas jalan yang dilewati serta menjemput rekan sesama buruh di sejumlah pabrik yang dilewati. Buruh menuntut pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM yang saat ini berdampak pada naiknya harga barang dan jasa, termasuk harga bahan pangan. Buruh juga meminta kenaikan upah sebagai kompensasi kenaikan harga BBM subsidi. Tuntutan kami diantaranya adalah bagaimana hari ini yang sedang kita marak dan hari ini yang membuat kita menjerit, rakyat sedang menjerit hari ini adalah bagaimana kenaikan harga BBM setelah disahkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Tuntutannya adalah tolak kenaikan harga BBM, yang kedua cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, selanjutnya naikkan upah buruh sebesar 25% untuk Kota Cimahi dan turunkan harga sembako. Aksi buruh sekota Cimahi berpusat di depan kantor DPRD Kota Cimahi. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutannya kepada para wakil rakyat agar bisa disampaikan ke pemerintah pusat. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Ribuan warga termasuk ibu rumah tangga antre dengan membawa balita berdesakan untuk mencairkan BLT kompensasi kenaikan harga BBM di Bandung Barat. Namun sebagian warga miskin rupanya tidak terdata sebagai penerima BLT BBM. 1.109 warga Desa Sukatani, Kecamatan Padalarang, Bandung Barat, Senin pagi antre berdesakan di kantor desa untuk mencairkan bantuan langsung tunai kompensasi kenaikan harga BBM dan bantuan pangan non-tunai dari pemerintah. Warga terutama ibu rumah tangga kebanyakan datang sambil menggendong anaknya yang masih balita sejak pukul 6 pagi sebelum petugas datang. Warga berpenghasilan rendah mengaku tidak punya pilihan lain selain mengharapkan bantuan sosial dari pemerintah untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari setelah kenaikan harga BBM. Nggak repot bawa anak, Bu? Enggak. Kenapa, Bu, dibawa anaknya, Bu? Soalnya nggak ada yang pegang di rumah. Ini dapat uangnya berapa, Bu? 500.000. Bu, ini dengan kondisi seperti ini cukup nggak, Bu, bantuan segitu? Alhamdulillah buat bantu gitu lah. Rencana Makan keluarga. berapa dapatnya? Berapa dapatnya? 500.000. Untuk apa nanti rencananya? Ya, kebutuhan keluarga aja lah. Namun tidak semua warga berpenghasilan rendah terdaftar sebagai penerima BLT BBM maupun BPNT. Seperti di wilayah Padalarang, warga yang rata-rata berprofesi sebagai pedagang asongan, sopir angkutan umum hingga pengojek daring justru tak terdaftar sebagai penerima BLT dari pemerintah. Sejauh ini sudah dapat bantuan dari pemerintah apa BLT atau apa belum? Belum. Terdata nggak? Nggak terdata. Akang sehari-hari kerja apa? Sehari dagang, Pak. Data Dinas Sosial, total jumlah penerima BLT subsidi kenaikan BBM di Kabupaten Bandung Barat mencapai 170.234 keluarga dari 16 kecamatan. Dan secara keseluruhan, pemerintah pusat saat ini baru mendistribusikan 40% BLT dari total 20,4 juta penerima.
Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Harga beras terus menunjukkan kenaikan belakangan ini. Tak hanya akibat kenaikan BBM, hasil panen yang turun mendorong terjadinya kenaikan harga. Perlahan tapi pasti harga beras di Pasar Rebo Purwakarta mengalami kenaikan. Harga beras kualitas medium naik dari Rp7.600 menjadi Rp9.000 per kilogram, sedang beras kualitas premium naik dari Rp10.000 menjadi Rp11.000 per kilogram. Akibatnya, omset penjualan beras turun 20 hingga 30%. Tak hanya akibat kenaikan harga BBM, harga beras juga naik akibat berkurangnya pasokan beras dari petani. Melihat situasi sebetulnya kita jualan lagi sepi, mungkin karena BBM pengaruh BBM juga. naiknya. Sebab yang luar kota kenaikannya rada tinggi dibanding yang lokal. Untuk omset gimana Pak Haji? Omset jelas turun, kemarin kan ada sembako juga dari pemerintah. Jadi yang ke pasar itu Berapa persen turun? hampir 30%, 30%, 20%. Kenaikan harga beras juga dirasakan pedagang pasar muka Cianjur. Seluruh jenis beras baik medium maupun premium naik Rp600 hingga Rp800 per kilogram. Bagi pedagang beras di pasar, melonjaknya harga beras akibat kenaikan BBM dan berkurangnya pasokan sangat tidak menguntungkan. Saat ini omset penjualan beras mengalami penurunan 30 hingga 40%. Itu selisihnya naiknya berapa rupiah, Pak? Paling 800-700 per kilo. Jualan. Kalau tukang beras mah ada imbasnya sih, penurun. Menurun. Jualan Kira-kira berapa persen, Pak? ya kira-kira 30-40% mah ada. Jeritan nyaris serupa juga disuarakan pedagang beras di Pasar Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Kenaikan harga beras dipengaruhi biaya transportasi yang tinggi, sebab hampir seluruh pedagang beras di Pelabuhan Ratu mendatangkan berasnya dari Cianjur. Di sisi lain, pendapatan dari penjualan beras anjlok, sehingga pedagang beras tak mampu menutupi biaya operasional. Dari harga 8.000 saya belanja, sekarang itu nyampe 93-95 gitu. Jadi menurut saya itu sangat ngaruh lah gitu. Ketika ada kenaikan harga BBM itu sangat ngaruh. Dari penghasilan 10 juta sekarang udah nyampe 2 juta 3 juta gitu. Sedangkan pengeluaran aja udah nggak memadai lah gitu. Sangat keberatan banget gitu buat naik BBM ini. Kata Tangkulak tema solarnya juga udah naik gitu. Solarnya udah berapa bos sekarang, tambah lagi yang kerja naik lagi, kayak gitulah pokoknya alasannya. Meski harga tinggi, UPTD Pasar Pelabuhan Ratu menyatakan pasokan beras dalam jumlah cukup hingga 2 pekan ke depan. Ketersediaan kayak semacam beras, alhamdulillah terjangkau dengan aman sampai 30 ton. Kita terus pantau terus ke lapangan dan alhamdulillah untuk kondisi di lapangan pasokan dalam kondisi aman. Naiknya harga beras diamini pemilik penggilingan gabah di Tasikmalaya, seperti penggilingan gabah milik Sudarman. Kini penggilingan gabah sepi karena pasokan gabah dari petani turun akibat hasil panen turun dan harga gabah yang naik. Biaya operasional penggilingan pun makin tinggi karena harga BBM solar naik, serta cuaca yang sering hujan sehingga gabah sulit kering. Kondisi ini membuat biaya produksi penggilingan gabah naik Rp250 per kilogram. Sehingga harga beras dari tempat penggilingan sudah mencapai Rp10.000 per kilogram. Dengan ongkos angkut, maka beras dijual di kisaran Rp11.000 per kilogram. Gabahnya susah, terus solarnya juga naik, ongkos tenaga kerjanya juga naik. Udah pokoknya kalau BBM naik, semua juga harus naik. Dulunya kan 85 dulunya, kalau sekarang kan 10 juga nggak bisa keluar, diam di pabrik gitu. Kalau keluar kan pakai ongkos lagi, harus 10 lebih. Para pedagang beras dan pemilik penggilingan berharap kondisi buruk akibat pasok gabah petani berkurang dan ongkos angkut yang naik mengikuti harga BBM bisa segera diatasi oleh pemerintah sehingga harga beras bisa turun kembali. Tim Liputan melaporkan. Saat ini harga daging ayam di sejumlah daerah di Jawa Barat masih tinggi. Namun peternak ayam justru merugi akibat harga jual yang tidak bisa menutup naiknya biaya produksi.
Para pedagang daging ayam ras di Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya belakangan ini resah. Meski harga daging ayam sempat turun setelah naik saat kenaikan harga BBM subsidi, tapi daya beli masyarakat yang ikut terpukul kenaikan harga BBM membuat dagangan mereka sulit laku. Penurunan dikit. Oh, dari berapa tadinya Pak? Dari 38, terus turun 36, sekarang turun lagi 35. Itu sebelum masih sudah BBM naik Pak? Tetap. Oh, nggak ada itu, nggak ada kenaikan. Ya susah, pokoknya susah dijualnya. Ya agak susah lah gitu. Nggak seperti dulu biasa dibeli 2 kilo, paling 1 kilo, dan beli 5 kilo jadi 2 kilo. Oh, berkurang setengahnya ya Pak ya? Ya, menurun lah. Menurun. Karena harga yang lain mahal. Ya, dampak BBM naik, Pak naik. Oh, naik semua. Lain lagi dengan kondisi di Karawang. Sejak kenaikan harga BBM subsidi diberlakukan oleh pemerintah, harga bahan pangan di Pasar Baru Karawang ikut naik. Salah satunya daging ayam. Saat ini daging ayam potong naik menjadi Rp40 hingga Rp42.000 per kilogram. Padahal harga sebelumnya hanya Rp35 hingga Rp38.000. Tidak hanya kenaikan harga BBM yang mendorong meningkatnya harga daging ayam, tapi juga pasokan dari peternak yang berkurang sehingga ongkos operasional meningkat. Akibatnya daya beli masyarakat turun sekitar 20%. 42, kadang-kadang 45, kalau ada yang mau, kalau rata-rata nggak mau. Pengennya 42, 40, bahkan ada yang nawar masih 38 wae. Kondisinya naik atau turun Pak? Kondisi sekarang hitung stabil lah. Ya. Normalnya berapa sih normal? Normalnya mestinya 22 apa nyampe 20 sampai 22 mestinya. Harga jualnya berapa? Kalau harga jual ini bisa 38, 35. 35, 38. Ini sejak kapan nih Pak? Sejak BBM. Era sekarang aja, era presiden sekarang. Mahalnya harga daging ayam di tingkat konsumen rupanya tidak ikut dinikmati para peternak ayam di Kampung Sodong, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikalong, Cianjur. Saat ini harga jual di tingkat peternak hanya Rp18 hingga Rp19.000 per ekor ayam dengan berat rata-rata 1,5 kg. Turunnya harga ditengarai akibat sejumlah peternak ayam skala besar tengah panen ayam. Sedang harga jual daging ayam yang tinggi di tingkat pedagang pasar diduga akibat panjangnya rantai distribusi dan naiknya biaya transportasi akibat kenaikan harga BBM. Hari ini saya jual antara 18.500 sampai 19.000. Ini menurun atau gimana kondisinya? Menurun, hari ini trennya menurun. Kemarin kita 19 masih kuat, sekarang trennya menurun. Kenapa? Lihat kondisi sih mungkin karena suplai yang banyak hari ini, mungkin banyak PT-PT panen. Sementara kan kalau di tingkat pedagang pasar sampai masih harga 35, itu gimana sih? Kalau pendapat saya sih mungkin karena jalur transportasi ya, karena gap antara di kandang sama di lapak itu sudah sangat tinggi gitu, bisa dikatakan hampir setengahnya lah gitu. Jadi ada hubungannya dengan transportasi lah menurut saya. Rendahnya harga jual ayam potong membuat peternak merugi hingga 15%. Peternak skala menengah dan kecil pun hanya bisa pasrah dengan keadaan ini. Mereka berharap pemerintah bisa melaksanakan tugasnya mencari penyebab begitu besarnya disparitas antara harga jual ayam di tingkat peternak dengan harga jual di tingkat pedagang pasar. Bila tidak, peternak kecil kembali terancam gulung tikar seperti apa yang pernah terjadi akhir tahun lalu. Kerugian kondisi seperti ini ya 10-15%. Gimana menahan juga nggak mungkin, kita tahan ayam juga tiap hari pakan kita ngasih pakan. Jadi ya kalau peternak ini ibaratnya ya pasrah aja gitu. Jadi nggak ada ibaratnya strategi kita mau motong ayam dan kita nggak punya pemotongan. Gitu. Harapan saya sebagai peternak situasi saat ini harusnya pemerintah sih turun tangan ya. Maksudnya untuk mengatasi atau mencari gapnya itu di mana kok terlalu jauh antara harga di kandang sama harga di pasar. Ya kita sih tidak berharap terlalu banyak, tapi ya jangan sampailah rugi gitu ibaratnya. Ya bertahan, periode ini bertahan, mungkin periode depan bisa untung, itu harapannya seperti itu.
Saat ini harga daging ayam ras di Pasar Muka Cianjur mencapai Rp43.000 per kilogram. Harga tersebut stabil sejak 10 hari terakhir. Sebelum kenaikan harga BBM, harga daging ayam ras per kilogram berkisar Rp36.000 hingga Rp37.000. Tim Liputan melaporkan. Sempat menembus harga Rp33.000 per kilogram, harga telur ayam di Pantura Subang berangsur turun. Namun turunnya harga telur ayam masih dianggap mahal oleh konsumen telur. Turunnya harga telur ayam terpantau di pasar tradisional Pantura Pamanukan Subang. Harga telur ayam saat ini Rp27.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Tren penurunan harga telur ayam seiring mulai kembali masuknya pasokan dari peternak lokal yang sempat mengurangi produksi akibat terkendala pakan. Namun daya beli masyarakat belum pulih. Secara umum itu tidak baik-baik juga ya. Cuma untuk harga telur akan ada penurunan harga dari harga 30 ke 29, sekarang turun lagi ke 27.000. Untuk pembelinya? Untuk pembelinya kurang responsif. Kurang daya beli masa kurang. Walaupun kurang. Sudah turun harga turun. Karena mereka juga untuk menjual lagi susah. Jadi daya beli masa secara umum susah. Mungkin karena tidak ada faktor ekonomi yang mungkin dari situ. Konsumen menganggap harga telur ayam saat ini masih mahal. Harapan pembeli mah itu pengennya turun. Jadi biar normal lah, kita bisa jual dengan harga normal kan enak gitu, cepat. Terus masyarakat kan nggak mengeluh dalam arti harga telur semakin mahal kan masyarakat mengeluh itu Pak. Baik penjual maupun pembeli berharap harga telur bisa kembali ditekan agar bisa lebih terjangkau dan stabil. Sebab melambungnya harga telur ayam membuat warga sulit memenuhi kebutuhan pangan sehat kayak protein, serta sulit mengembangkan usaha makanan yang menggunakan telur sebagai bahan utama. Zainal Arifin melaporkan dari Subang.